Kira-kira Umi gimana menanggapi yang tadi tuh yang dibilang tadi? Umi merasa diperkosa nggak sih selama ini? Aduh, jangan-jangan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi waktu nih Ya, Kita mengisi waktu karena lagi di karantina, staycation. ya. Iya. Bahasa zaman sekarang staycation ya Jadi banyak istilah-istilah zaman sekarang kita udah nggak ngerti ya. Kalau misalnya orang sering Apa? pergi apa Apa kemarin? Gak hafal. Orang yang Apa kemarin ya? Iya. perlu healing. Iya, healing. Nah, kalau orang yang mau pergi kemana-mana Apa Bi? perlu personal space. Oke, baik, kita bukan ngomongin istilah, kita hari ini mau ngomongin tentang yang lagi rame. Dan Abi pikir Abi perlu menjelaskan lebih banyak lagi tentang ini karena supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, gitu ya. Pertama-tama Abi mau tanya dulu sama Umi. Ya. Ini kan coba lihat ya, kalau masih ada yang bilang ini adalah sebuah penindasan terhadap perempuan gitu kan ya. Coba lihat nih, Umalila ada senderan, Abi nggak ada nih. Gitu ya, Umalila yang dapat fokus kamera, Abi yang ngikutin gitu ya. Oke, kita mau nanya. Abi mau nanya. Berapa tahun kita nikah, 2006 berarti 15 ya. 15 tahun. 15 sampai 15. Oke, 15 tahun Abi udah nikah sama Umi. Kita pernah ribut? Sering. Berapa hari sekali atau berapa kali sehari, Gue juga sih nggak ada berapa-berapanya, tapi sering aja gitu. Sering, oke, Ya. baik. Sering ya. Berapa kali Abi pernah mukul Umi? Mukul nggak pernah sih. Yakin? Emang pernah dipukul? Apakah karena Abi udah lupa? Enggak, saya ingat Umi pernah nggak Abi mukul Umi? Enggak. Nggak ada. Pernah, Abi. Abi merasa nggak, ya Abi kan merasa nggak tahu kan Umi yang ingat. Karena Abi berpendapat kalau cowok mukul cewek itu nggak jantan. Jadi kalau cowok mukul cewek itu pengecut. Dan itu Abi dapat bukan ketika Abi jadi seorang muslim. Ya, artinya dari dulu ketika Abi masih belum muslim pun Abi sudah berpendapat bahwa cowok yang mukul cewek itu nggak jantan. Walaupun Abi pernah mukul cewek. Tapi dulu pas SD kelas 2. Ini belum tahu ceritanya. Udah pernah Abi cerita. Iya. SD kelas 2 dia rese banget gitu, terus nggak sengaja SD. kepukul gitu. Artinya sebelum Abi masuk Islam pun Abi merasa bahwa laki-laki yang jantan itu adalah laki-laki yang bisa memperlakukan wanita itu dengan gentle. Gentle itu artinya lembut, terus kemudian sesuai dengan kadar kepantasan lah, kira-kira gitu. Dan apapun alasannya, Abi tuh tidak termasuk orang yang kayak bisa mukul wanita gitu ya. Oke, itu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, Abi tuh merasa kaget awalnya karena di dalam Islam itu memang ada ayat yang boleh untuk memukul wanita. Dan penjelasan itu justru setelah Allah terangkan tentang bagaimana caranya agar pernikahan itu bisa baik. Yang sering kita sebutin ya dalam surat An-Nisa itu, bahwasanya laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan, adalah pimpinan bagi perempuan, adalah supporter bagi perempuan, adalah penjaga bagi perempuan. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan, dalam hal ini juga berarti melebihkan perempuan atas laki-laki di bidang yang lain, dan atas nafkah yang laki-laki berikan kepada perempuan. Maka Allah jelaskan sebagai balasannya, perempuan itu harus menjadi perempuan yang solihah, perempuan yang qonitat ibadah, dan perempuan yang menjaga dirinya, kan gitu ya. Nah, setelah itu Allah jelasin tentang pemukulan terhadap perempuan. Tapi awalnya walaupun Abi merasa kaget, Abi tentu aja nggak, wah sembarangan langsung mukul perempuan, nggak gitu juga. Tapi ternyata ada penjelasannya. Dan magicnya penjelasannya adalah, sebelum kita ke penjelasannya ya, ternyata Rasulullah juga nggak pernah mukul istrinya. Ya kan ya. Jadi Rasulullah itu dalam kenyataannya, dalam kehidupannya, beliau juga nggak pernah mukul istrinya.
Walaupun di dalam Al-Quran diperbolehkan memukul perempuan, dan ternyata penjelasannya Rasulullah memberikan penjelasan itu sendiri. Contoh misalnya, Rasul katakan nggak boleh mukul perempuan itu, kalaupun mau mukul nggak boleh di wajah. Karena wajah itu kan adalah keridoan ya. Kayak misalnya contoh, kita ngadep ke kamera misalnya, berarti kan kita ridho dengan orang ya, yang nonton ini insya Allah. Kalau kita nggak ridho kan kita nggak mau lihat ya. Nah, kalau misalnya Abi lagi marah sama Umi kan Abi nggak mau ngeliat Umi. Ya, tapi kalau misalnya Abi lagi mau ngeliat Umi berarti Abi ridho. Ya, nah, jadi artinya nggak boleh di wajah. Yang kedua adalah nggak boleh yang menyakiti dan memberikan bekas. Jadi nggak boleh menyakiti dan nggak boleh membekas. Di setrika misalnya itu nggak boleh. Dipukul sampai biru lebam gitu itu nggak boleh. Apalagi dibanting gitu ya, atau di smackdown itu nggak boleh. Nah, tapi yang jelas adalah pukulan itu untuk apa ya? Kita bisa ke detailnya. Tapi pemukulan itu adalah terhadap perempuan, terhadap istri, seorang suami pada istrinya itu dalam perkara-perkara yang memang sangat fatal ya. Contoh misalnya ya, kita ambil contoh aja kayak misalnya contoh selingkuh. Nah, itu diperbolehkan laki-laki untuk mukul istrinya, itu pun sebagai pendidikan yang bersifat tadi nggak di muka, nggak di wajah, dan nggak menyakiti serta nggak membekas. Nah, jadi cuma sebagai sebuah simbolisasi kayak gini misalnya. Nah, kayak gitu misalnya. Nah, cuma sebagai sebuah simbolisasi bahwa ini adalah sebuah titik pendidikan sebelum cerai. Sebenarnya seperti yang Abi ketahui di dalam Islam. Tapi ya terlepas daripada itu semua, Umi, yang Abi mau sampaikan itu adalah Abi nggak pernah mukul Umi itu dari sebelum masuk Islam. Bukan. Abi nggak pernah mukul perempuan itu sebelum masuk Islam. Setelah jadi seorang Muslim, lebih bertambah lagi dong keyakinan Abi bahwa perempuan harus dimuliakan. Karena saking banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan saking banyaknya perintah Rasulullah, jangankan mukul perempuan, Rasulullah aja melarang untuk meninggalkan perempuan di depan umum. Ada contoh ya, ketika Abi marah sama Umi misalnya, kan kalau seorang laki-laki marah sama perempuan atau perempuan marah sama laki-laki, kita tuh suka mikir gini, udahlah serah lu misalnya, kita tinggalin. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau ditinggalin di rumah, kata Rasulullah. Jangan sampai ditinggalin di jalan. Nah, itu aja nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik laki-laki itu adalah yang paling baik buat istrinya, buat istri-istrinya, buat perempuan-perempuannya, istri-istrinya. Berarti Abi belum jadi yang baik, gitu kan? Karena belum istri-istri, enggak. Gitu pembahasan yang lain. Nah, tapi ini adalah begitu mulianya perempuan di dalam Islam, sehingga ketika Abi masuk Islam, Abi merasa bahwa ini harus kemudian Abi lebih tingkatkan lagi, memuliakan perempuan, bukan hanya istri, tapi juga mami, gitu kan ya, ibu, gitu ya. Itu juga dapat, akhirnya kita lebih baik sama mami, adik perempuan kalau ada, lalu kemudian kakak perempuan kalau ada, bahkan tante itu mendapatkan pemuliaan di dalam Islam. Dan pemuliaan itu lebih daripada pemuliaan terhadap laki-laki kan gitu kan ya. Nah, ini adalah sesuatu yang Abi ketika sudah masuk Islam. Nah, yang menjadi problem ketika kita bahas ini, Umi, ada beberapa cewek yang menganggap ketika perempuan Muslim itu pasti tertindas. Dan seolah-olah kalau misalnya perempuan itu Muslim dan menjalankan syariat, dia bertambah-tambah tertindas. Contoh kayak sekarang, yang kemana lagi rame, kita nggak mau nyebut nama, dan kita nggak mau nyebut nama di dalam sharing kita ini ya. Mereka bilang gini, ada satu orang yang mengatakan sesuatu yang Abi lihat niatnya baik ketika mengatakan itu, menyampaikan itu, tapi diresponnya tuh kayak gila-gilaan. Jadi kayak dapat bahan itu untuk digoreng, dapat bahan untuk kemudian untuk di blow up. Akhirnya seolah-olah dikatakan seseorang cewek ini yang berceramah lalu kemudian mengatakan, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia menyetujui KDRT. Dan kalau seandainya ada KDRT di rumah, nggak usah dilaporkan, nggak usah kemudian nggak usah dibuka. Kenapa? Karena nanti itu adalah aib. Jadi seolah-olah digorengnya, di blow up-nya adalah, kamu setuju KDRT, berarti Islam tuh ngajarin KDRT. Inilah kenapa KDRT itu nggak pernah hilang, karena agama itu turut kemudian mensponsori KDRT. Nah, itu kata mereka. Kita bisa ngomong tentang detailnya, tapi karena Abi sama Umi, Abi pengen dapat pandangan Umi. Umi pernah nyesel nggak sih jadi seorang muslimah? Nggak pernah mikir gitu. Kayaknya enak jadi laki-laki. Itu kalau bercanda-bercanda sama Abi pernah lah. Enak aja jadi laki-laki gitu ya. Nggak pernah ini gitu. Apa misalnya? Nggak perlu melahirkan. Iya. Terus apa lagi? Nggak usah ngomong anak, pulang dari rumah bebas. Kan ya, nyampe rumah bebas gitu kan ya. Oke. Kita kan banyak kerjaan di rumah. Iya, itu guyonan ya. Nah, tapi merasa menyesal nggak jadi laki-laki? Perempuan. Jadi perempuan. Jadi muslimah ya. Iya, merasa menyesal nggak?
Enggak sih, enggak ada Enggak. sih. Atau Umi merasa bahwa Islam ini agama yang berpihak kepada laki-laki? Ya enggak sih kalau dari sisi apa namanya. Poligami gimana? Itu pembahasan mau sekarang atau nanti? Enggak, maksudnya gini, kita bukan bahas poligami boleh atau enggak Iya. boleh, tapi dari segi bahwa poligami ini kan adalah hukum ya. Ya. Adalah hukum yang Allah turunkan. Umi pernah nggak sih merasa bahwa kok nggak ada poliandri misalnya, adanya poligami gitu misalnya? Enggak sih, enggak ngerasa Iya, itu. walaupun- Karena itu jadi sebuah solusi juga sih. Iya, walaupun Umi memilih untuk tidak Iya. mendapatkan laki-laki yang poligami gitu Iya, ya. paham. Dan Abi memilih untuk berusaha tidak poligami ya, walaupun Abi tidak tahu gitu kan ya. Kayaknya lebih ke situ bahasanya. Enggak bukan. Ya, tapi gini maksudnya. Ini perkara yang sangat penting untuk kita bahas karena kenapa? Karena gini ya. Sebelum kita bahas tentang semuanya, yang dari tadi Abi ngomong itu adalah clue untuk kita bahas berikutnya sebenarnya. Oke, kita mulai satu-satu. Pertama, Umi sadar nggak sih sekarang banyak orang bermasalah rumah tangga? Banyak banget. Dan- Apalagi setelah pandemi ini banyak banget. Sebelum pandemi, banyak nggak sih masalah-masalah rumah tangga? Iya, Umi lihat? banyak. Nah, oke, sekarang Abi tanya. Kapan kita tahu masalah rumah tangga orang? Dulu kan kita nggak pernah tahu kan? Iya, setelah kita berkeluarga. Bukan, maksudnya dari mana kita tahu orang lain tuh punya masalah rumah tangganya? Dari mana ya? Dari pandemi. Dari mana misalnya? Ya Umi contoh, Umi kan dapat cerita, kayaknya ini pasangan ini ada masalah nih. Oh, gitu. mak-mak ya biasanya ya. Mak-mak gosip, terus apa Benar, lagi? Tapi terus- mak-mak gosip tuh dapat dari mana? Ya dari apa namanya si orang pelaku biasanya suka curhat Nah, kayak gitu. itu maksud Abi. Orang pelaku suka curhat. Mhm. Curhatnya di mana? Di teman gitu sama teman ngumpul tuh biasanya jadi Teman kayak ngumpul. Selain teman ngumpul yang paling banyak zaman sekarang, sosmed mungkin. sosmed. Iya. Ini tanpa Dilarang lagi sekarang Umualila ya. soalnya nggak di brief. Itu maksud Abi. Mereka banyak curhatnya di mana? Sosmed. Sekarang coba, kalau kita punya 10 jari nih, ya. Terus kemudian Umi lihat nih berapa banyak pasangan yang masalah rumah tangganya diawali curhatnya di sosmed, berapa banyak? Ini cukup nggak? Banyak banget. Nggak cukup kan? Oke, berarti coba kita lihat ya. Dulu tuh ada sebuah perkataan begini deh. Ini kata orang bukan Muslim ya. Dia bilang Iya, gini. Dia bilang gini. Jangan pernah menceritakan masalahmu pada orang lain. Ada kan muslim tuh ya. Karena 10 orang yang Anda ceritakan, maka 10 orang yang Anda ceritakan, 8 orang bersyukur dengan masalahmu. Oh. Sementara 2 orang nggak peduli sama sekali. Oh. Nggak sih maksudnya? Atau sebaliknya ya. Di antara 10 orang yang Anda ceritain itu ada 8 orang dia sebenarnya nggak peduli sama sekali, sementara 2 yang lain itu justru bersyukur dengan masalahmu. Artinya nggak membantu, not helping. Jadi contoh ya misalnya ya, kalau di dalam Islam itu kan perkara gibah, kita hanya boleh gibah ketika itu bisa nyelesain masalah kan. Salah satu yang memperbolehkan gibah kan kita boleh gibah asal menyelesaikan masalah. Nyari Contoh solusi, misalnya, ya. nyari solusi. Contoh misalnya ya, ketika kita punya problem kepada atasan, maka kalau kita lihat atasan kita tuh punya problem, kita ngomongin problem atasan kita itu ke teman kita, itu kan nggak boleh. Ya. Harusnya kita ngomongin ke atasannya lagi supaya ini ada solusinya kan gitu kan ya. Nah, tapi yang kita lihat adalah ternyata banyak orang bermasalah rumah tangga gara-gara apa? Awalnya curhat di Curhat ke samping, Ke sosmed. teman-temannya, sosmed ya. ke teman-temannya masih oke curhatnya ke Sosmed. sosmed. Tanpa Dan diketahui. kalaupun curhatnya ke teman-temannya masukin ke sosmed gitu kan. Dia curhat di sosmed, berantem di story. Oh Kan? iya, iya. Ya, ingat lihat nggak sih berantem di story, apapun yang dilakukan oleh istrinya dia kemudian upload jadi feed, Ya. apapun yang dilakukan oleh suaminya dia upload jadi kemudian Mengerikan feed dan sekali. segala macam. Di komen orang tambah panas, hal yang nggak ada jadi ada, yang ada jadi kemudian tertutupi seolah-olah yang laki-lakinya nggak ada yang baik, ataupun seolah-olah perempuannya semuanya juga nggak ada yang baik dan seterusnya. Kacau kenapa? Gara-gara mengumbar aib rumah tangga keluar. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud dalam cerita penceramah tadi, Ya. bahwasanya menutupi aib rumah tangga tidak sama dengan menyetujui KDRT. Paham gak sih maksudnya? Iya, paham. Nah jadi contoh misalnya, Umi pernah gak sih ribut sama Abi? Sering. Sering. Ketika kita ribut, pasti menurut Umi bener dong. Ya. Menurut Abi, Ya, Umi salah. Umi yang salah. Gitu kan ya. Dan apakah kita harus kemudian upload di sosial media? Aduh. Felix itu ngomongnya aja itu kan ya, apaan ceramahnya aja, pinter ngomong dia. Kenyataannya lah nggak gitu. Abi bales misalnya, dia terlihat soleh,
sementara kesolehannya hanya kesolehan cyber gitu kan. Emang kalau kita kayak gitu ada itu jadi solusinya tuh tambah masalah lagi. Tambah parah. Abi bukannya ngomong sama Umi bukannya ngomong sama Abi ngeliat postingan Umi ngeliat postingan Abi, hasilnya Tambah kita nggak bertemu malah tambah panas lagi. Jadi menutupi aib itu adalah sesuatu yang penting kalau menurut Abi, bukan menyetujui KDRT. Paham nggak sih maksudnya Om? Ya, jadi artinya adalah kalau kita bahas tentang ini, pertama, kalau orang feminis ya, feminis yang tulen ini seolah-olah menyatakan bahwa laki-laki itu harus dikontrol di publik. Kalau laki-laki menyakiti wanita, ini namanya kekerasan terhadap perempuan. Kalau misalnya perempuan yang kemudian perempuan yang menyakiti laki-laki, itu nggak ada term kekerasan terhadap laki-laki, itu nggak ada. Ya. Padahal ternyata tadi Abi baca-baca data, ternyata banyak juga kekerasan terhadap laki-laki ternyata. Kemarin Abi baca hampir 40%, di atas 40% kekerasan di dalam rumah tangga pada laki-laki. Untung Abi tidak pernah menghadapinya gitu kan. Nah, artinya adalah kita bisa tahu bahwa ternyata ini adalah ada sesuatu yang problem nih. Kenapa problematik? Karena cara pandang para feminis yang sekarang kemudian menyerang Islam, menyerang agama, ternyata bukan hanya agama Islam, agama apapun mereka serang. Karena memang awal kemunculan feminisme karena memang mereka disakiti. Di Eropa memang perempuan direndahkan. Di Amerika pada tahun berapa baru bisa dimulai perempuan tuh baru bisa milih. Jadi Amerika bilang demokrasi, kalau nggak salah baru tahun 1920-an mereka baru bisa milih. Coba bayangin. Dan pada tahun 19 awal-awal tuh Abi pernah baca malah perempuan nggak boleh naik bis, apalagi perempuan berkulit hitam. Itu kan ya, artinya mereka nggak equal, nggak sama dengan laki-laki. Maka mereka buat gerakan feminisme. Mereka buat gerakan agar mereka sama kayak laki-laki. Sementara orang-orang Muslim nggak pernah punya masalah itu. Ya gitu loh, kita nggak pernah punya masalah itu. Dan seolah-olah ketika mereka ngelihat kita nggak sama dengan mereka bilang itu masalah. Oh, kamu tertindas, kenapa? Karena kamu nggak kayak aku. Aku buka kerudung, aku nggak pakai kerudung, kamu pakai kerudung, berarti kamu tertindas. Jadi Umi dibilang tertindas sama mereka gara-gara Umi tidak sama dengan mereka. How intolerant. Bagaimana kemudian mereka sangat tidak toleran terhadap perbedaan sebenarnya. Tapi kita balik lagi, ada sesuatu yang menarik. Di dalam cara pandang feminis kayak gini, Umi tahu nggak? Institusi pernikahan itu adalah institusi prostitusi yang legal. Umi pernah dengar nggak? Pernah sih, tapi ngeri banget sih. Jadi ada pendapat yang mengatakan gini, pernikahan itu pasti yang buat laki-laki, karena itu cara laki-laki untuk bisa berkuasa dominan pada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki nggak punya rahim, perempuan punya rahim. Karena laki-laki berusaha mengontrol wanita untuk mengontrol badannya lewat penghasilan, lewat uang, dan lewat institusi namanya pernikahan. Makanya sekarang lagi rame tuh ada yang namanya konsen. Umi tahu konsen? Enggak. Konsen tuh gini, konsen tuh kesadaran dan kemauan. Jadi kalau perempuan ketika di dalam keluarga, kayak kita udah nikah nih, ini bahasanya agak sedikit di atas batas umur ya, tapi nggak apa-apa, saya yakin teman-teman udah pada pintar. Kalau kita udah nikah nih, kita udah nikah secara sah, secara legal, secara hukum, agama dan hukum negara kita udah legal. Tapi ketika Abi lagi mau berhubungan sama Umi misalnya, lalu Umi nggak mau, itu dikatakan marital rape. Apa itu? Kan lucu. Jadi itu namanya adalah pemerkosaan dalam pernikahan. Kenapa? Karena Umi tidak ada konsen, tidak suka, tidak mau. Bahkan ketika Abi pengen punya anak dan Umi nggak mau punya anak, maka itu bisa dituntut di dalam hukum feminis itu. Jadi, ini kan badan saya, rahim saya. Kalau saya nggak mau ya kamu nggak boleh maksa. Padahal Abi membelah diri supaya punya anak kan nggak mungkin. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Ini kata mereka, pernikahan itu adalah sebuah institusi pelegalan prostitusi. Menurut Umi kira-kira gimana? Selaku yang melahirkan, selaku yang ya sama Abi kita berhubungan gitu kan ya, selaku yang kemudian tadi yang di rumah punya tanggung jawab gitu ya, selaku ummu warobatul bait. Kira-kira Umi gimana menanggapi yang tadi tuh yang dibilang tadi? Umi merasa diperkosa nggak sih selama ini? Aduh, jangan-jangan gitu ya.
Nggak, karena Iya, iya. dan mereka kritik juga karena ada hadis yang mengatakan ya kalau wanita menolak ya kita Iya. udah tahu lah akan dilaknat malaikat sampai pagi. Walaupun mereka nggak, ya itulah kadang-kadang orang tuh mau nuduh tapi nggak mau mikir dan nggak mau ikut kajiannya. Kenapa sih hadis itu sampai muncul gitu maksudnya, dan apa hikmahnya? Tapi ya sebagai seorang perempuan ya kira-kira gimana? Apakah Umi merasa selama ini adalah prostitusi yang legal? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang bukan keimanan, bisa jadi mudah banget ya Bing Ya, ngelihat bahwa betul. istilahnya feminis ini sangat menarik banget gitu loh. Seandainya Kayak apa membela namanya, perempuan banget. iya, kalau kita nggak ada keimanan gitu. Mm-hmm. Jadi memang bener-bener kayak terkadang kan yang namanya seorang perempuan sama laki-laki kan berbeda ya secara fitrahnya dari Allah gitu kan ya. Mungkin laki-laki dalam hal ini sudut pandangnya dia punya hak ketika punya keinginan supaya dipenuhi, sementara perempuan nggak punya. Akhirnya di situ ada perasaan di mana seorang istri ini mungkin lagi sakit, lagi apa gitu kan, lagi mungkin sibuk sama anaknya kayak gitu kan Lagi ya. nggak pengen. Gitu kan Lagi ya. nggak konsen. Ya konsen gitu kan ya. Consent. Iya, nah itu gimana istilahnya perasaan ada di situ dirasa kok aku tuh lagi capek, lagi apa, sampai ada Iya, kok malah dilaknat. Iya, ada seorang teman waktu itu curhat ke Umi kan, padahal sama-sama sudah ngaji juga. Nah, pas lagi dia curhat sama Umi ya dalam hal ini ya coba untuk dikembalikan lagi tujuannya apa, kemudian kembali lagi supaya keimanannya dia supaya ingat lagi gitu loh maksudnya. Tujuan pernikahannya tuh apa? Kayak gitu. Nah, Abi yakin Gitu. pasti bingung. Ini Abi permudah omongan Umi ya. Ya. Oke. Kalau kita sudah menikah nih, Ya. ya, lalu kemudian pas Abi lagi mau, Umi nggak konsen. Ya. Ini namanya marital rape. Ya. Pemerkosaan dalam pernikahan. Tapi kalau ada orang belum nikah, ya belum nikah nih, belum sah nih, belum sah secara agama dan belum sah secara hukum agama, belum sah secara hukum agama dan belum sah secara hukum negara. Mereka konsen nih dua-duanya nih, ceweknya konsen, cowoknya nyosor, tentu saja. Itu di dalam hukum Feminis tidak bisa dikatakan itu pemerkosaan. Itu namanya mau sama mau. di dalam hukum feminis itu. Boleh. Oh, boleh itu. Nah, ini cara mengertinya balik lagi kepada tujuan. Iya. Jadi tujuan kita untuk berkeluarga itu apa? Sedangkan menurut para feminis, berkeluarga ini adalah cara laki-laki untuk bisa memperbudak perempuan, ngerantai perempuan, supaya di rumah terus, supaya nggak bisa berkarya, supaya nggak bisa jualan, supaya nggak bisa berekspresi, supaya pokoknya memperbudak perempuan, sibuk dengan urusan rumah. Kalau kata orang zaman dulu, kasur, dapur, sumur gitu kan ya. Nah, soal gitu. Lihat lagi mana tujuannya. Kalau gitu tujuan kita nikah apa, Umi bisa nggak nyebutin beberapa tujuan seorang muslimah untuk menikah? Apa yang sih mereka harapkan dari pernikahan? Yang nggak bisa didapatkan ketika mereka cuma konsen doang tapi tidak ada dalam pernikahan. Ya, cuman satu sih sebenarnya, ya ridhonya dari satu. Allah aja. Ridho Itu Allah. aja sih. Mencari keridhaan Allah. Iya. Pengen masuk surga bareng. Iya. Pengen punya keluarga yang mereka itu taat sama Allah. Iya. Pengen punya suami yang mensupport. Pengen punya istri yang bisa kemudian dipercaya. Ya. Pengen punya istri yang bisa kemudian untuk dijadiin sebagai tempat kembali seorang laki-laki. Punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ini institusi keluarga membangun sebuah manusia. Membangun manusia itu kan awalnya dari keluarga. Nah, ini yang kemudian pengen dihancurkan institusi ini. Nah, dan ini nggak mungkin dapat kecuali berkeluarga. Bisa dipahami nggak sih, Dik? Ya. Karena kalau orang itu, mohon maaf, berzina dan dibolehkan berdasarkan konsen tadi, yang malah kemudian berkeluarga dipermasalahin gara-gara dianggap nggak konsen. Ya, tapi kita perlu bahas ya, kayak tadi yang Umi bilang ya, ada teman Umi yang dia sudah capek, dia udah mungkin jenuh gitu kan ya, stres, lelah, tapi suaminya tiba-tiba langsung pakai dalil gitu kan ya. Itu nanti bisa kita bahas di dalam agama ya. Tapi terlepas daripada itu semua, institusi keluarga ini diperlukan untuk mencetak orang-orang yang baik. Orang-orang yang memang siap menghadapi masa depan, anak-anak yang nggak rapuh gitu loh maksudnya. Dan ini nggak mungkin terjadi kecuali lewat institusi pernikahan yang keluarga di dalam Islam. Setidaknya sudah dibuktikan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang Muslim selama berabad-abad. Karena itulah institusi keluarga dimanapun yang Abi lihat ya, Dek ya, selain daripada Islam itu runtuh, Dek.
Ada yang kemudian sandwich family gitu kan, atau sandwich family deh, cuma Apa itu? ditumpuk-tumpuk kayak sandwich. Oh. Tapi mereka sendiri-sendiri. Seorang ayah nggak boleh mencampuri anaknya, karena kalau ayah mencampuri anaknya dikatakan sebagai melanggar hak asasi manusia. Kalau seorang ibu kemudian punya kerjaan sendiri, ayah nggak boleh ikut campur. Lah keluarga macam apa itu? Jadi keluarga tapi sendiri-sendiri gitu maksudnya. Nah ini institusi keluarganya nggak ada, hancur. Dan ya kita bisa lihat di mana-mana. Dan itu sudah cukup bagi Abi untuk melihat bahwa Islam ini keren banget gitu maksudnya. Dan memang bentuk keluarga, ya keluarga, family gitu loh maksudnya. Dan akhirnya kita bisa lihat bahwasanya ketika kita mau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu hanya bisa kemudian didapatkan dengan institusi pernikahan. Dan di dalam institusi pernikahan itu kita punya satu kesepakatan. Apa kesepakatannya? Bukan Umi yang berkuasa, bukan juga Abi yang berkuasa. Tapi yang berkuasa adalah Allah. Kita semua punya kesepakatan ketika kita nikah. Bismillah, Abi menghalalkan Umi dengan nama Allah. Ya kan ya? Dengan nama Allah saya menikahi, ada walinya, saya nikahkan Anda dengan anak saya, kan itu terima tunai, sah dan segala macam. Abi dengan nama Allah. Artinya Abi bukan memaksakan aturan Abi kepada Umi dan bukan memaksakan aturan Umi kepada Abi. Tapi kita semua pakai aturan Allah karena kita yakin Allah jauh lebih bijaksana, Allah jauh lebih tahu daripada kita berdua terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain, kan gitu kan ya. Nah ini yang kita sepakati. Yang kedua adalah apa? Badan Umi bukan milik Umi, sebagaimana badan Abi bukan milik Abi, tapi badan kita berdua adalah milik Allah. Maka Abi nggak boleh untuk melakukan apapun pada Umi kecuali atas izin Allah. Abi hanya boleh pergi ke tempat tertentu, nggak boleh pergi ke tempat yang lain karena Allah yang pegang, Allah yang bilang begitu. Umi juga sama Abi. Umi melakukan apapun ya karena badan ini bukan punya kita. Beda dengan orang-orang feminis yang mengatakan badan ini punya kita. Kalau misalnya saya punya rahim ya terserah saya dong mau diapain. Kalau mau aborsi ya urusan saya dong, bukan urusan kamu. Kalau saya mau nggak punya anak ya boleh dong. Kalau saya mau child free ya urusan saya dong, bukan urusan kamu. Kamu harus minta izin pada saya. Kenapa? Karena saya punya rahim. Dalam pandangan kita, bukan gitu caranya. Tapi laki-laki nggak punya rahim, perempuan punya rahim itu karena Allah pengen kita bareng. Supaya dari situ muncul satu keluarga. Kalau laki-laki doang dan perempuan doang bukan jadi keluarga kayak kita bahas di awal tadi. Dan Abi nggak bisa membelah diri. Paham nggak sih maksudnya? Nah, intinya adalah yang kita balik lagi, ternyata yang Abi menemukan memang betul deh. Kadang-kadang ya, ini nggak usah bicara agama ya. Kita nggak bicara agama, kita nggak bicara apapun. Kita nggak bicara Islam, kita nggak bicara Kristen, kita nggak bicara apapun. Tapi kalau memang laki-laki sudah kasar dari sononya, dia akan kasar deh. Paham nggak sih deh? Ini lebih kepada budaya kalau Abi lihat. Ini lebih kepada karakter pendidikan kalau Abi lihat. Jadi kalau laki-laki itu terdidik kayak Abi, gitu kan, dia terdidik, dia tuh nggak merasa hebat ketika bisa nyakitin perempuan gitu loh dia maksudnya. Dia tuh nggak merasa jantan ketika bisa buat perempuan tuh jadi susah gitu maksudnya. Paham nggak sih dia maksudnya? Kalau dia terdidik gitu maksudnya. Jadi ini problemnya adalah terdidik atau tidak terdidik. Berarti pada karakter, berarti pada budaya, bukan pada agama. Justru Islam itu menyelesaikan problematika yang dibuat oleh budaya sebelumnya, maka dijadikan solusinya adalah Islam. Sedangkan kalau misalnya ada orang yang memang budayanya menjadikan cewek itu nomor 2, ya dia akan begitu terus entah apapun agamanya. Emang di luar agama Islam nggak ada kekerasan terhadap perempuan? Banyak. Orang sudah kita bilang dimulainya KDRT lalu dimulainya feminisme kan bukan pada dunia Islam, tapi pada dunia selain Islam, dunia Barat gitu kan ya, ataupun dunia yang lain. Nah jadi itu yang pengen kita sampaikan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam hal ini teman-teman sekalian, Islam tuh banyak sekali ayat-ayat. Ada Abi kemarin ngelihat berapa? Di atas 130-an ayat yang membahas tentang keluarga di dalam Al-Quran. Khusus tentang wanita, hadis banyak banget gak kurang-kurang tentang bagaimana memperlakukan wanita dengan cara yang paling baik. Bahkan Rasulullah sampaikan sebaik-baik laki-laki adalah yang paling gentle, paling baik terhadap perempuan, istri-istrinya. Berarti Abi belum baik. Nah jadi artinya itu adalah contoh yang bisa kita lihat, cuma satu aja. Dan bagaimana Rasulullah memperhatikan, bagaimana Rasulullah itu membuat nyaman, bagaimana Rasulullah itu membuat mulia istri-istrinya. Itu legend. Itu legend yang harus antum tahu sebelum antum mengkritik bahwa Islam itu seolah-olah memperbolehkan KDRT gitu maksudnya. Enggak pernah menutupi aib, bukan menyetujui KDRT. Artinya kita pun juga punya aib dalam keluarga kita, dan masa kita umbar sih gitu kan ya. Masa kemudian kita
itu suami saya tuh kalau marah itu ngeri banget ini nih. Loh, ngapain diumbar? Ya kadang-kadang pun bisa jadi ada seorang laki-laki yang dia mungkin main tangan pada istrinya, yang sudah Abi bilang itu mungkin bukan karena agama. Ya lihat coba berapa banyak orang-orang yang merasa muslimah tapi nggak tahu aturan agama, atau yang muslim tapi nggak tahu aturan agama. Ya itu memang dari sononya aja. Nah jadi itu kesimpulannya. Artinya justru bagi Abi, ketika seseorang muslimah nikah dengan seseorang yang paham agama, dia jauh lebih aman daripada orang yang nggak ngerti tentang agama. Gitu nggak sih, Ya. Kalau boleh ceritain, kenapa dulu Umi nggak mau nikah? Pas dulu masih di kampung. Ya ngelihat ini sih situasi di kampung pernikahan itu nggak asik tuh lihat ya, kok kayak nikah itu selesai Bukan lagi nggak asik, tapi serem kali ya. serem gitu ya, maksudnya kayak nikah itu selesai nikah itu ya ribut, kemudian ditinggal Pernah ada yang lebam-lebam nggak? lebam-lebam sih nggak sampai ingat sih Umi kayak apa kondisinya, tapi menurut Umi walaupun Umi waktu itu masih SMP masa remaja kan kita udah mulai Ngerti lah. mengisas Luar masalah biasa. isas Itu istilah apa lagi? Istilah apa itu? Ihsas mulai itu peka ngelihat keadaan, menyadari gitu ya, Iya. menyadari keadaan rumah tangganya orang, atau mungkin ngelihat juga orang tua Umi yang waktu itu, kalau Umi sih ingetnya ribut ya, kayak kayak ribut-ribut itu kan nggak asik banget gitu, maksudnya ngelihat kayak begitu, kemudian lihat keluarga lain tuh pada merantau terus jadi Umi takut nikah ya. ditinggal gitu, terus kok perceraian juga lumayan banyak ya di kampung itu, atau selingkuh. Yang sering banyak itu perselingkuhan. Yang paling Umi takut selingkuh ya. Iya, terus lihat cowok-cowok yang ketika udah menikah tuh juga sama biduan-biduan wanita gitu ngeri. Saweran. Iya, kayak gitu budaya kayak gitu kan akhirnya lumayan membuat takut ya. Dan ketika berumah pertanyaannya, itu yang melakukan kayak tadi itu beragama atau tidak? tangga. Enggak. Sama Tahu sekali. agama atau tidak? Enggak. Walaupun kelihatannya muslim. Enggak sama sekali. Bukan kelihatannya muslim. Mereka muslim. Iya, Muslim. Kayaknya ngerti agama. Iya. Kayaknya ngerti agama, tapi mereka ngerti nggak agama? Enggak ngerti agama. sih. Setelah kita sekarang belajar agama, mereka praktis Islam atau enggak? Itu maksud Abi. Artinya kalau orang nikah, seorang muslimah justru nikah dengan orang nggak ngerti agama, itu justru bahaya. Kenapa? Karena dia bisa melakukan apapun di luar kontrol. Sementara Islam itu boleh mukul boleh, tapi ada kontrolnya. Nggak boleh di wajah, nggak boleh menyakiti, nggak boleh Banyak membekas. aturannya ya. Banyak aturannya. Kalau mau mukul ada aturannya banyak. Daripada kemudian yang ya ini nggak boleh mukul, tapi kemudian nggak ada aturannya. Tiba-tiba ya banyak aja orang-orang tiba-tiba tewas gitu. Dan mereka nggak membahas tentang oke lah kalau seandainya taruhlah feminisme itu betul. Dan semua aturan ini dibuat dengan konsen lah, dengan segala macam. Kalau orang pakai konsen itu boleh, nggak pakai konsen tuh marital rape gitu kan, dan segala macam. Institusi pernikahan itu adalah legal prostitution dan segala macam. Oke lah, taruhlah mereka betul. Pertanyaannya adalah dengan cara apa mereka mau bikin keluarga, atau konsep keluarga kayak apa yang mereka tawarkan? Nggak ada. Konsep keluarga yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditawarkan oleh Islam. Nah ini yang kita lagi coba untuk pelajari, kita lagi coba untuk lakukan. Ada nggak saran-saran bagi orang-orang di luar sana yang nonton tentang kayak kita bahas tentang KDRT ini? Kalau pengalaman Umi sih ketika selama bertemu dengan teman-teman di pengajian ya Bi ya, rata-rata mereka malah makin mesra sama suaminya. Asik. Makin yang awalnya mau divorce sama suaminya gitu, jadi curhat-curhat gitu kan. Setelah ya. ngerti Islam. Tapi setelah ngerti Islam, suaminya juga ikut belajar, kemudian istrinya juga ikut belajar, malah sekarang makin harmonis, malah punya anak lagi gitu. Masya Allah. Jadi Kira nikah lagi. jadi Islam itu ketika sama-sama dipelajari, suaminya belajar, istrinya belajar, ya keributan itu insya Allah ya sebatas malah makin sayang gitu loh, malah menjadi kita makin dekat sama suami kita. Masya Allah. Bukan malah makin kemana-mana gitu. Ya, jadi berkeluarga itu adalah untuk bisa lebih taat pada Allah. Iya. Untuk Saling bisa menjaga. mencari ridho Allah. Dan apapun yang kita lakukan di dalam keluarga itu ya hanya Allah tujuan kita. Dan kalau memang ada tujuan selain Allah ya wajar kalau mereka cari juga aturan yang lain. Ya. Tapi bagi orang-orang yang mencari ridho Allah, taat pada Allah, Allah cukup bagi kita semua, gitu ya. Ya. Itu aja teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dunia sudah berubah dan perubahan yang paling besar adalah bahwa perempuan muslimah sekarang memainkan sebuah peranan yang sangat penting dalam kebangkitan Islam. Tengok saja di pengajian-pengajian, maka Anda akan menemukan muslimah-muslimah yang datang jauh lebih banyak daripada yang muslim. Karena itulah orang-orang yang tidak suka kepada Islam, mereka mencoba untuk menghancurkan Islam dengan menghancurkan muslimah-muslimahnya. Dengan cara apa? Mereka ingin menstigmatisasi bahwa Islam itu menghinakan wanita, bahwa Islam itu merendahkan wanita dan menyulitkan wanita, sehingga menjadi penyebab bias gender bagi wanita. Oleh karena itulah saya dan tim dakwah Hijab Alila membuat satu buku yang berjudul Wanita Berkarir Surga, yang insya Allah akan menjadi kontribusi dan menjadi jawaban, menjadi penguat bahwa Islam adalah agama yang memberikan kebaikan bagi wanita, memberikan penghormatan bagi wanita, yang memberikan ketinggian juga bagi wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.